Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramad Umbar Enda. Saya akan membaca materi yang pertama, yaitu pengertian teori klasik. Teori klasik atau biasa disebut dengan teori tradisional berisi konsep-konsep organisasi dalam kerangka waktu 1900 sampai 1930. Teori klasik mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain yang terjadi bila orang-orang bekerja sama. Ciri aliran klasik mengembangkan prinsip-prinsip atau model universal yang dapat digunakan pada semua keadaan, melihat organisasi sebagai sistem tertutup yang diciptakan untuk mencapai tujuan dengan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muta Lestari. Di sini saya sebagai pembaca materi 2. Materi 2 yaitu tentang sejarah perkembangan ilmu administrasi. Pada tahun 1300 sebelum Masehi, bangsa Mesir telah mengenal administrasi. Max Weber, seorang sosiologi berkebangsaan Jerman yang terkemuka pada zamannya, meyakini Mesir sebagai satu-satunya negara yang paling tua yang memiliki administrasi birokratik. Demikian juga di Tiongkok kuno. Dapat diketahui tentang konstitusi Zhou yang dipengaruhi oleh ajaran Konfusius dalam administrasi pemerintahan. Dari Yunani pada tahun 430 sebelum Masehi dengan susunan kepengurusan negara yang demokratis, Romawi dengan De Officiis dan De Legibus nya Marcus Tullius Cicero, dan abad 17 di Prusia, Australia, Jerman, dan Prancis. Dengan kameralis yang mengembangkan ilmu administrasi negara, misalnya sistem pembukaan dalam hal administrasi keuangan negara, dan kaum fisiokrat yang berpengaruh selama kurun waktu 1550 sampai 1700-an. Selanjutnya, awal pemikiran administrasi dikuasai oleh nilai-nilai budaya yang anti bisnis, anti prestasi, dan sebagian besar anti manusia. Industrialisasi tidak bisa muncul apabila orang-orang harus menjadi pusat mereka dalam hidup, bila raja-raja yang dikuasai oleh pusat mendikte, dan bila orang-orang dihimbau untuk mengambil tidak bermaksud untuk pemenuhan yang individu di dunia ini, tetapi untuk menantikan seseorang yang lebih baik. Di depan revolusi industri, masyarakat dan ekonomi adalah sangat utama dan statis, dan nilai-nilai politis melibatkan pengambilan keputusan yang secara pihak oleh sebagian orang otoritas pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wila Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, aliran dan perkembangan teori klasik. Yang pertama, aliran manajemen ilmiah dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor pada awal abad ke-20. Teori ini berfokus pada pengembangan metode ilmiah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang kedua, aliran administrasi dikembangkan oleh Henry Fayol pada awal abad ke-20. Teori ini berfokus pada pengembangan prinsip-prinsip manajemen yang dapat diterapkan secara universal di semua jenis organisasi. Yang ketiga, aliran birokrasi. Aliran birokrasi dikembangkan oleh Max Weber pada awal abad ke-20. Teori ini berfokus pada pengembangan struktur organisasi yang efisien dan efektif melalui penggunaan aturan dan pembesar yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi keempat mengenai tentang paradigma dalam administrasi negara publik. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian paradigma. Paradigma adalah teori dasar atau cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu dan bersikap teori pokok. Konsep, metodologi, atau cara pendekatan yang dapat dipergunakan para teoritis dan praktisi dalam menghadapi sesuatu permasalahan, baik dalam pengembangan ilmu maupun kemajuan hidup. Dalam ilmu administrasi negara publik terdapat beberapa paradigma, antara lain
Yang pertama, paradigma dikotomi politik dan administrasi negara. Yang kedua, paradigma prinsip-prinsip administrasi. Yang ketiga, paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Dan yang keempat, paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Baiklah, sekian, terima kasih.